Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Arjun Reddy yang telah rilis pada tahun 2017 lalu. Dibintangi oleh Vijay Devarakonda sebagai Arjun Reddy dan Salini Pandai sebagai Preity Sethi. Film ini menceritakan tentang seorang ahli bedah muda yang menjadi pecandu alkohol dan bersifat sangat temperamen. Hidupnya mulai hancur saat ia mengetahui bahwa kekasihnya menikah dengan pria lain. Ditambah lagi, ayahnya mengusirnya dari rumah dan terpaksa tinggal sendiri selama beberapa bulan. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Arjun Reddy, mahasiswa kedokteran atau ahli bedah di St. Mary's Medical College. Meskipun dia siswa yang cerdas, dia seorang yang temperamen. Suatu hari, Arjun menjadi kiper di pertandingan sepak bola antar kampus. Ternyata di pihak lawan ada musuh bebuyutannya yang bernama Amit. Sepanjang permainan mereka saling mengejek. Singkat cerita, pertandingan dimenangkan oleh grup Arjun. Hal itu membuat Amit merasa kesal dan segera memukul Arjun. Arjun yang temperamen tentu saja marah. Dia memukul Amit berkali-kali sampai hampir mati. Karena kerusuhan tersebut, Arjun dipanggil dekan kampus yang ketika itu sedang menyambut murid baru. Dekan mempermalukan Arjun di depan maba. Dekan berkata, "Ini adalah Arjun Reddy Desmukh, salah satu dokter ahli bedah di sini. Juara di kelas, juara di universitas, juara di semua bidang. Bisa dibilang mahasiswa terbaik di universitas kedokteran ini. Tapi Arjun selalu gagal dalam mengelola amarahnya dan membuat malu universitas." Dekan segera meminta Arjun untuk membuat surat permintaan maaf kepada Dewan Olahraga dan kepada perguruan tinggi. Lalu Arjun diskors selama 1 bulan, atau dia harus meninggalkan kampus. Namun Arjun memilih untuk meninggalkan kampus karena dia merasa tidak bersalah atas kerusuhan yang terjadi. Keesokan harinya, Arjun menemui dekan untuk memberikan surat pengunduran diri. Tapi dia harus menunggu sekitar 2 jam karena dekan sedang sibuk. Arjun pun memutuskan untuk pergi ke kantin bersama teman setianya, Shiva. Namun saat di kantin, Arjun melihat anak baru bernama Preity. Dia langsung terkesima dan tidak berhenti memandangi Preity, sehingga membuat Arjun mengurungkan niatnya untuk keluar dari kampus tersebut. Excuse me, ma'am. Yes, come in. Arjun ditemani Shiva memberitahu anak murid lain dengan menggunakan bahasa daerah agar profesor tidak mengerti. Arjun mengumumkan bahwa dia suka dengan Preity, si murid baru, dan siapapun tidak boleh menyentuh bahkan mendekatinya. Jika ada yang mengganggunya, maka dia akan berhadapan langsung dengan Arjun. Ternyata, Preity ini anak sepupu manajer di perusahaan milik ayah Arjun yang bernama Pak Devas. Devas berharap Arjun menjaga putrinya sebaik mungkin. Lanjut cerita, karena Arjun suka dengan Preity, Preity dibebaskan menjalani kegiatan masa orientasi siswa dan disuruh bergabung dengan murid cantik lain di taman. Tak lama Arjun datang dan memanggilnya untuk menanyakan perasaan Preity. Arjun mencium Preity di depan semua orang, dan teman Arjun menganggapnya keterlaluan. Tak hanya itu, perlakuan Arjun terhadap Preity sangat istimewa. Dia secara khusus mengajari Preity sambil jalan-jalan. Dan menghampiri Preity saat malam hari agar tidur di pangkuannya. Lanjut cerita, di hari perayaan Holi, Arjun emosi mendapat kabar bahwa Preity menangis setelah dilecehkan oleh Amrit dan teman-temannya. Arjun lalu pergi ke kampus Amit untuk menghajarnya. Teman-teman Arjun pun menahan Arjun agar bisa mengontrol emosinya. Jika tidak, Amit bisa mati kehabisan darah. Arjun sangat kesal. Dia khawatir karena sebentar lagi dia lulus dan harus melanjutkan pendidikan S2-nya di Amerika. Lalu tidak ada yang bisa melindungi Preity-nya di kampus. Arjun meminta Amit berjanji padanya untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Melihat ketulusan Arjun terhadap Preity, Amit pun setuju. You? Fuck off! Lalu Arjun segera memeluk Preity untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Preity terkena pecahan botol yang menyebabkan kakinya harus dijahit. Merasa khawatir, Arjun membawa Preity tinggal bersamanya di rumah kontrakan. Semenjak itu, Preity mulai membuka hati untuk Arjun. Bahkan mereka berdua menjadi sering melakukan hubungan badan. Sayangnya, Arjun dan
teman-teman sudah lulus S1 dan harus segera pindah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Pretty sangat sedih dan meminta Arjun tinggal sementara dengannya 2 hari lagi. Itu tidak mungkin dilakukan karena tiket sudah terlanjur dibeli dan harus segera ke kampus baru untuk daftar ulang. Hingga singkat cerita, Arjun akhirnya sampai di Woodstock Medical School, Amerika. Pretty sering mengunjungi Arjun di sana. Setelah 2 tahun, Arjun akhirnya sudah kembali dan kakaknya Arjun akan melangsungkan pernikahan. Arjun mengunjungi rumah Pretty. Dia berniat mengundang keluarga Pretty di acara pernikahan saudaranya dan sekalian meresmikan hubungan mereka kepada orang tua Pretty. Namun karena ayah Pretty sedang pergi, mereka berdua pun menunggu sambil bermesraan. Ternyata ayah Pretty memergoki mereka. Arjun mencoba menjelaskan, tapi ayah Pretty sudah terlanjur marah dan segera mengusir Arjun dari rumahnya. Arjun menahan emosi dan menyuruh Pretty sendiri yang menjelaskan kepada keluarganya tentang hubungan mereka. Saat pulang ke rumah, ayahnya mendengar kejadian tersebut. Arjun mencoba menjelaskan pada ayahnya, namun ayahnya malah tidak memahami maksud Arjun. Arjun pun merasa kesal, tapi neneknya menasehatinya dan menyuruh Arjun untuk belajar meredam amarahnya. Keesokan harinya, Arjun datang ke rumah Pretty lagi dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia meminta keluarga Pretty untuk merestui hubungan mereka, tapi ayahnya Pretty menolaknya. Malah, dia akan menikahkan Pretty dengan keluarga satu kasta dengannya. Arjun merasa kesal, apalagi setelah saudara Pretty yang sok jago menarik bajunya, hingga membuat keadaan semakin ricuh. Pretty segera mengejar Arjun tanpa memperdulikan keluarganya. Dia berusaha menenangkan Arjun dan berusaha mencari jalan keluar untuk hubungan mereka. Tapi emosi Arjun tidak bisa dikontrol. Dia memberi waktu 6 jam untuk Pretty berpikir apakah dia ikut Arjun atau menikah dengan pria pilihan ayahnya. Arjun pun langsung pulang dan mabuk-mabukan. Sedangkan Pretty, dia berusaha meyakinkan keluarganya perihal hubungannya dengan Arjun, tapi dia malah ditampar dan HP-nya disita. Pretty sangat bingung. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah Arjun dan bertemu dengan kakak Arjun. Namun dia tidak berhasil bertemu dengan Arjun. Sementara itu, Arjun mengira Pretty tidak akan pernah datang kepadanya. Dia sangat stres dan menyuntikkan zat morfin ke tubuhnya. Hal itu membuatnya tidak sadarkan diri selama 2 hari. Lanjut cerita, hari ini adalah hari pernikahan kakaknya dan hari pernikahan Pretty dengan pria pilihan ayahnya. Pretty terpaksa menikah dengannya karena dia berpikir Arjun telah meninggalkannya. Padahal Arjun belum sadarkan diri. Shiva membawakan dokter spesialis, tapi tetap saja Arjun tidak bisa sadar sebelum 36 jam ke depan. Nenek Arjun merasa khawatir dengan keadaan cucunya itu. Dia meminta Shiva segera membawa Pretty. Namun setelah Shiva menjelaskan kepada nenek bahwa Pretty sebentar lagi akan menikah, nenek pun merasa sangat sedih. Waktu pun berlalu dan akhirnya Arjun sadar. Shiva memberitahu Arjun kalau Pretty sudah menikah dengan lelaki pilihan ayahnya kemarin. Arjun merasa sedih, dia langsung pergi ke rumah Pretty. Sampainya di rumah Pretty, dia membuat keributan dan berusaha membawa Pretty, tapi aksinya ini gagal. Shiva berusaha meyakinkan Arjun bahwa Pretty bukan miliknya lagi, apalagi ketika Arjun membuat kerusuhan di rumahnya. Pretty bahkan tidak menoleh sama sekali. Arjun tak mau mendengar dan tetap pergi ke rumah Pretty kembali. Pretty! Hal itu membuat ayah Pretty memanggil polisi untuk menangkap Arjun dan Shiva. Arjun dan Shiva pun akhirnya dibawa ke kantor polisi, tapi mereka berhasil keluar setelah kakak Arjun datang untuk menjemputnya. Setibanya di rumah, ibu memarahi Arjun karena di acara pernikahan kakaknya, dia malah membuat keributan dan bahkan dia tidak muncul di acara pernikahan tersebut. Arjun yang egois malah mencari pembenaran, sehingga ayah Arjun datang dan langsung mengusirnya dari rumah. Karena Arjun telah merusak reputasi keluarganya. Arjun akhirnya pergi dan tinggal di rumah Shiva. Beberapa bulan kemudian, Arjun mendapat kerjaan di salah satu rumah sakit ternama. Dia berusaha memulai hidup baru, namun dia tidak bisa. Setiap hari, ia masih selalu teringat tentang Pretty. Tidak bisa tidur dengan nyenyak, tak selera makan, dan dia sering emosi. Arjun makin frustasi dengan dirinya. Dia berusaha mengalihkan pikirannya dengan meminum alkohol dan menggunakan narkotika. Dia membeli seekor anjing baru, lalu memberinya nama Pretty pada anjing tersebut.
Shiva berusaha menyadarkan Arjun dan memintanya segera move on, tapi itu tidak berhasil. Meskipun begitu, Arjun menjadi dokter ahli bedah yang handal. Lanjut cerita, kali ini Arjun mendapatkan klien seorang artis cantik bernama Jia Sharma. ఓకే రిలాక్స్ పడుకునేటప్పుడు తీయడం మర్చిపోకండి. Setelah bertemu Arjun, ternyata Jia tertarik padanya. Sementara itu, kakak Arjun berhasil menemukan tempat tinggal Arjun sekarang. Dia kaget melihat apartemen Arjun yang penuh dengan alkohol. Dia berusaha membujuk Arjun untuk pulang ke rumah, namun usahanya gagal. Arjun belum siap kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Jia mengundang Arjun untuk menemuinya di tempat syuting. Saat itu, Arjun langsung curhat tentang keadaannya yang ditinggal rabi oleh kekasihnya. Dengan gila, Arjun meminta Jia untuk menjalin hubungan dengannya tanpa ikatan cinta. Hanya sekedar hubungan badan untuk melampiaskan hasrat mereka. Ketika itu, Shiva dan Kamal datang menemui Arjun. Mereka mencoba mengingatkan Arjun untuk tidak menggoda Jia. Namun, Arjun malah mejok. Lanjut cerita, Jia menyetujui permintaan Arjun. Mereka pun menjalani hubungan seperti orang pacaran. Jia sampai mau menyetrikakan baju Arjun dan membuat Arjun kebingungan. Arjun pun memberitahu Shiva tentang hal itu. Shiva senang, dia menganggap Arjun sudah move on. Tapi Arjun malah berkata, dia tidak menyukai orang lain melakukan hal ini padanya. Arjun masih teringat dengan Preti dan akan terus mencintai Preti. Hal itu membuat Shiva kesal. Padahal, berita tentang hubungan Arjun dan Jia Sharma sudah tersebar luas di koran-koran. Tapi hubungan itu berakhir sekejap. Setelah Jia mengajak Arjun bercinta di mobil, Jia malah menyatakan cinta kepada Arjun. Karena Jia melanggar kesepakatan, Arjun memutuskan hubungan dan langsung meninggalkan Jia. Arjun menjadi tambah frustasi, banyak minum, dan menyebabkan badannya kurang fit. Arjun mendapat telepon dari rekan kerjanya dan memberitahu bahwa ada pasien yang harus segera ditangani. Arjun menolak dengan alasan bahwa hari ini adalah hari liburnya, tapi keadaan ini sangat darurat. Sehingga Arjun yang sakit terpaksa pergi ke rumah sakit untuk menanganinya. Sayangnya di tengah dia mengoperasi, Arjun semakin lemas. Dia hanya duduk di kursi dan membimbing kepala perawat untuk menyelesaikan operasi, hingga dia pingsan karena dehidrasi. Tak lama kepala rumah sakit marah karena sampel darah Arjun menunjukkan jejak alkohol dan kokain. Kepala rumah sakit akan mengajukan kasus Arjun dengan alasan melanggar etika profesi. Kakak Arjun berusaha membantu Arjun dengan menyewakan pengacara terbaik untuknya. Pengacara memberinya syarat agar terbebas dari hukum. Arjun harus membuang semua alkohol dan narkoba di ruangannya. Sayangnya Arjun tidak mau menurutinya. Dia tetap mabuk hingga tak sadarkan diri. Untungnya, di hari persidangan, Shiva dan Kamal datang ke apartemen Arjun dan mereka khawatir melihat Arjun tak sadarkan diri karena sakau. Shiva segera memberinya sabu untuk memulihkan kondisi Arjun. Lalu membawanya ke persidangan. Saat di sidang, pengacara membela Arjun dengan mengatakan bagaimana seorang dokter bisa melakukan operasi dalam keadaan mabuk dan berhasil. Lalu pengacara pun memberikan bukti rekaman 300 pasien Arjun yang berhasil dia selamatkan. Namun saat Arjun ditanya apakah Arjun beneran tidak mabuk, dia teringat akan sumpah profesinya sebagai dokter. Hingga dia pun mengatakan yang sejujurnya bahwa dia adalah seorang pecandu alkohol dan menggunakan narkotika. Akibatnya, izin medis Arjun dihentikan selama 5 tahun. Hal itu membuat kakaknya sangat marah dan kecewa. Lanjut cerita, Shiva dan Kamal datang kembali ke ruangan Arjun untuk menghiburnya dan memberikan solusi. Kamal memberikan undangan pernikahannya kepada Arjun dan berharap Arjun datang. Sayangnya Arjun tidak akan datang dan memaki-maki Kamal. Kamal berkata, "Aku tidak akan menikah jika kamu tidak datang ke acaraku." Arjun malah meremehkannya. Mendengar itu, Shiva kesal dengan Arjun. Dia sangat kecewa. Selama ini mereka berdua selalu membantu Arjun. Dan saat dibutuhkan, bahkan sekalipun, Arjun tidak mau membantunya. Lanjut cerita, Arjun semakin terpuruk setelah diusir Pak Kos karena berita buruk tentangnya. Arjun menjadi gelandangan bersama Preti, anjingnya. Shiva yang masih saja peduli, khawatir dan berkeliling mencari Arjun.
Setelah sekian lama, akhirnya Shiva menemukannya dan segera menyuruh Arjun pulang karena neneknya meninggal. Arjun merasa sedih. Nenek adalah satu-satunya orang yang paling mengerti Arjun. Arjun segera menemui ayahnya yang sedang berduka, lalu meminta maaf atas perbuatannya. Namanya juga ayah, sejelek apapun kelakuan anaknya, ayah akan berlapang dada memaafkan kesalahannya. Arjun mengubah tampilannya kembali rapi seperti dulu. Dia berjanji kepada ayah akan menghilangkan kebiasaan buruknya dan memulai hidup sehat. Ayah senang, dia memberi Arjun kesempatan berlibur untuk menenangkan pikiran. Jika sudah siap, ayah akan mencarikan calon pengantin untuk Arjun. Sayangnya, saat Arjun hendak berangkat traveling, dia sempat melihat Preti yang sedang hamil besar, duduk di taman dengan muka sedih. Namun Arjun belum berani bertemu Preti, mengingat Preti sudah menikah, dan akhirnya acara liburan Arjun menjadi kacau. Dia yang berniat bersenang-senang, malah sekarang dia kepikiran Preti terus. Tadi sangka Kamal mendatangi Arjun dan membuat Arjun terkejut, padahal sebentar lagi Kamal akan melangsungkan pernikahannya. Dah, లోపలికి వెళ్దాం. Itu artinya Kamal serius dengan ucapannya kemarin. Arjun pun berjanji akan datang ke acara Kamal dengan membawa Preti ikut dengannya. Lalu Arjun pun segera kembali ke India. Ditemani Shiva, Arjun mendatangi Preti di tempat dia kemarin lihat. Arjun meminta Preti ikut dengannya dan menyuruhnya meninggalkan suaminya. Preti berkata, "Kemana saja kamu selama ini? Bukankah dulu kamu minta waktu 6 jam? Jika tidak, kamu akan meninggalkanku." Lalu apa ini? Shiva menjelaskan di mana pada saat itu, Arjun tidak sadarkan diri selama 2 hari setelah Preti terlambat datang. Setelah sadar, Arjun emosi mengetahui Preti menikah dengan laki-laki lain dan dia membuat keributan. Ayah Arjun malu dan mengusir Arjun dari sana. Arjun meyakinkan kembali Preti agar mau memaafkannya dan kembali kepadanya. Akhirnya Preti luluh dan mengakui kalau sejak keributan setelah menikah dulu, dia menentang keluarganya dan meninggalkan mereka untuk tinggal bersama Arjun. Tapi Preti tidak berani menemui Arjun setelah tahu kabar bahwa Arjun tengah berpacaran dengan seorang artis, padahal Preti sedang mengandung anak Arjun. Mendengar itu, Arjun merasa bahagia. Arjun akan menjaga anaknya sebaik mungkin. Preti meminta agar Arjun segera menikahinya dan hidup bahagia bersamanya. Setelah meminta restu dari kakak Arjun dan Preti resmi menikah. Bahkan ayah Preti merestui keduanya. Ayah Preti minta maaf atas kesalahpahaman mengenai cinta mereka. Keluarga Arjun dan Preti pun bersatu. Mereka hidup bahagia dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.